Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sudra Tangerang. Saya baru aja selesai praktek pada kesempatan kali ini dan kebetulan hari ini hampir setengah pasiennya datang dengan keluhan lambung. Jadi keluhan mah atau lambung ini memang belakangan menjadi sering datang ke dokter jiwa karena banyak masyarakat sudah semakin menyadari kondisi gangguan lambung ini bisa terkait dengan masalah psikosomatik atau gangguan kecemasan. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan sedikit bagaimana membedakan kalau kasus gangguan mahnya ini dikaitkan karena masalah psikosomatik atau karena problem yang berkaitan dengan gangguan mah itu sendiri, ya. Nah, gini teman-teman, pertama kali kita lihat dulu secara gejala. Ya, jadi dokter itu biasanya kalau datang pasien ke dokter, si dokter kan akan menanyakan gejala. Gejalanya apa gitu ya. Dan kalau teman-teman ditanya gejala lambung, biasanya sudah berapa lama, apakah ada nyeri, kemudian bagaimana gejalanya, apa ada mual, muntah, nyerinya di daerah mana, di atas, di bawah, kiri, kanan, BAB-nya seperti apa gitu. Artinya dokter akan menjelaskan dari sisi pengetahuannya bagaimana situasi yang terjadi ini bisa ada gitu ya. Jadi teman-teman akan ditanya secara detail dulu nih terkait dengan hal tersebut. Nah, lalu berikutnya teman-teman akan diarahkan dalam pengobatan setelah melakukan pemeriksaan fisik. Ternyata tidak ditemukan terlalu banyaknya problem yang berkaitan dengan keluhannya tersebut. Jadi gejalanya itu lebih dominan ditangani dulu deh. Misalnya diberikan obat untuk melapisi lambung seperti supralfat atau misalnya golongan antasida gitu ya. Kemudian juga ada yang buat prokinetik seperti domperidon ya, merek dagangnya Fometa, Motilium, atau PPI. Ya, PPI ini banyak, merek dagangnya lansoprazol, omeprazol, prosogan, pariet, nexium, segala macam lah. Dan artinya tujuannya adalah untuk membantu. Lalu diharapkan dalam waktu hanya sekitaran kurang dari seminggu gejala lambung itu baik, apalagi kalau si pasiennya sendiri itu membantu dirinya dengan baik lah. Dia misalnya makan teratur ya, jaga makanannya banget dah segala macam. Nah, lalu kalau misalnya ternyata tidak membaik, biasanya si pasiennya akan balik lagi mungkin ke dokternya dan menanyakan kenapa kok dok ini 2 minggu nggak baik ya, ternyata makan obat enak, nggak makan obat nggak enak kayak gitu. Nah, ini masih dianggap sebagai salah satu masalah yang paling sering terkait dengan gangguan dispepsia gitu. Kalau ada kecurigaan, takut ada sesuatu di perutnya, biasanya dilakukanlah endoskopi. Tapi seringkali tidak demikian, karena memang problemnya tidak selalu berkaitan dengan masalah di gastritis yang berdarah gitu ya, atau radang lambung yang berdarah. Kemudian langkah selanjutnya apa dok? Langkah selanjutnya adalah bagaimana menentukan ini masalahnya psikosomatik atau bukan. Teman-teman harus ingat bahwa saat ini konsep psikosomatik yang berkaitan dengan masalah lambung itu tidak selalu bahwa masalah lambungnya itu disebabkan karena cemasnya. Tetapi bisa jadi cemasnya yang disebabkan oleh masalah lambung. Jadi orang ini tadinya nggak ada problem dengan lambung, tidak ada problem dengan cemas gitu, nggak ada gejala-gejala kecemasan. Tapi saking lambungnya nggak baik-baik, dia jadi cemas. Begitu. Dan ini yang kita sebut masalah yang terkait dengan psikosomatik saat ini. Tentunya ada beberapa orang yang memang sebenarnya dia gangguan cemas, tapi kemudian berdampak ke lambung. Menariknya teman-teman, tadi nih barusan saya ketemu pasien, ada 2 orang yang sebenarnya kalau dibilang tuh tidak ada gejala cemasnya juga. Pokoknya gejala lambungnya nggak baik-baik aja. Dia diminta oleh temennya, keluarganya untuk datang berobat ke saya gitu, karena katanya mungkin aja dari pikiran gitu ya. Dan memang ada faktor terkait dengan hormon tiroid. Jadi di dalam kondisinya dia ini ada masalah tiroid gitu yang membuat dia
jadinya agak sulit mampu untuk mengendalikan sistem saraf pusatnya tanpa obat tirosolnya itu ya, tiroidnya tersebut. Jadi kalau saya lihat memang banyak juga orang tidak menyadari dirinya stres, tidak menyadari dirinya mengalami kecemasan, tapi tahu-tahu dampak gejalanya langsung ke gejala psikosomatik seperti gejala lambung. Ada juga yang tahu, tapi kemudian dia menafikan. Jadi dia bilang, ah enggak lah, saya kan udah biasa cemas, saya sudah biasa mengalami hal seperti ini. Kenapa baru sekarang gitu ya? Kalau misalnya mau ya dari dulu kan pasti cemasnya. Tapi ternyata memang teman-teman banyak yang berkaitan dengan masalah ini tuh keadaannya tuh dari dulu tuh udah ada pelan-pelan dan akhirnya jadi timbul baru sekarang. Jadi kalau kita melihat situasi seperti ini, faktor paling penting cara pengobatannya selalu pertama gejalanya dulu diperbaiki, simptomnya diperbaiki. Lalu kedua, bagaimana caranya supaya tidak kambuh lagi. Lalu kalau misalnya ada komorbid dengan cemasnya, maka cemasnya juga diperbaiki. Bisa dengan cara non obat dulu, seperti yang sering kali saya paparkan ya di YouTube channel saya. Tapi kalau misalnya nggak sanggup, nggak enak, rasanya nggak nyaman, sudah coba segala macamnya, boleh kita menggunakan pengobatan untuk membantu supaya lebih stabil lagi. Oke ya, jadi paham ya teman-teman ya bagaimana cara membedakannya nih tentang apakah ini gangguan cemas karena psikosomatik dan kemudian berdampak ke lambung, apa ini lambung yang tidak baik-baik dan akhirnya jadi psikosomatik. Mudah-mudahan makin terang, makin ngerti, makin paham ya. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa terus melakukan aktivitas yang membantu diri kita supaya lebih stabil. Pikiran kita juga harus disertai mantra ikhlas, sabar, dan sadar. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.